Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Dari ekspresi seriusnya, Xiao Yan tahu bahwa teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiao Yan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika seseorang menyadarinya. Hal yang paling menyusahkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia seperti itu sedang dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mengambil teknik Dou, itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Dou yang ada dalam pikirannya akan menghilang secara alami. Niat membunuh dalam hati Xiao Yan melonjak ketika mulut pelindung tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiao Yan mengingat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er ketika dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh melarikan diri. Badai juga melonjak dalam hati pelindung tai sementara niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Dia tidak pernah menyangka teknik Dou yang diperingatkan oleh Hall of Soul, agar dia berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda tak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum dikeluarkan secara paksa oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung tai tampak serius, tangannya bergerak, mengikuti gerakan mereka. Kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa tarikan napas singkat, kabut hitam yang menyebar di tempat itu menghilang sepenuhnya. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan pelindung tai. Bola energi hitam digantung di depannya, warna permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut dengan bola hitam aneh itu sementara keringat bercucuran dari sekujur tubuhnya. Saat bola hitam itu muncul, aura di sekujur tubuh pelindung tai tiba-tiba menjadi lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya, bola hitam tiba-tiba meluncur keluar. Sesaat kemudian, benda itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang mendekat. Dua energi menakutkan, yang bahkan menyebabkan wajah elit Dou Zong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang di tempat keduanya melakukan kontak sangat terdistorsi. Cara itu membuat seseorang khawatir jika ruangan itu tiba-tiba terkoyak. Selama erosi antara dua energi menakutkan tersebut, banyak riak energi, yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi yang menakutkan ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut hingga mereka segera mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan ganas ini bersentuhan dengan mereka, akhir hidup mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di wilayah yang sangat luas, radiusnya hampir mencapai 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa yang mengguncang bumi ini menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat pasi. Korosi kedua energi tersebut berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kuat tiba-tiba tersapu dengan raungan marah seperti guntur. Riak energi hitam kehijauan menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawahnya mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian pegunungan yang menjulang tinggi pecah akibat riak energi ini. Puncak gunung itu runtuh karena membawa batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan pecah, turun dari puncak gunung. Pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan pelindung tai. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati area tersebut, bergerak saat dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Ziyan menjauh. Namun, pelindung tai itu terlalu dekat dengan titik di mana energi kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang sisa.
erangan teredam terdengar dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain perlahan-lahan menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan itu akhirnya saling menetralisir dan menyebar. Riak energi dari sebelumnya sungguh terlalu menakutkan. Jika ada beberapa lagi yang tiba, kemungkinan besar seluruh pegunungan Sky Scorpion akan hancur total. Bang, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan Sky Scorpion bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua belah pihak terguncang oleh suara gemuruh yang tiba-tiba ini hingga darah merembes dari telinga mereka. 7 energi berwarna yang sangat besar diaglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruangan itu seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, sehingga menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan. Si Flipping Seal, dari sebelumnya hampir menghabiskan seluruh Dou Qi di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak terlalu menuntut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, kondisi pusing setelah menggunakan api teratai Buddha marah tidak muncul. Meski begitu, kondisi Xiao Yan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya lelah, masih agak sulit baginya untuk menggunakan si Flipping Skill dengan kekuatannya saat ini. Saat ini, mata Xiao Yan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang tersebar. Pelindung Tai telah menerima serangan dahsyat dari Medusa, dan sepertinya situasinya tidak akan baik, terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Terlebih lagi, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan untuk menghindari masalah di masa depan. Orang ini tidak boleh pergi. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, energi 7 warna seperti pelangi tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera keluar. Sosok hitam itu lari menuju langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun gengsi dari sebelumnya. Jelas sekali, pelindung, aula jiwa ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang sedang mengamati sekeliling, merasakan pelindung Tai saat pelindung itu muncul. Dia hanya tertawa ketika melihat sikap pelindung Tai yang melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang memancar sebelum muncul di depan pelindung dasi dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Pelindung Tai buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak dengan keras saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiao Yan, yang kelelahan hingga tingkat yang sangat lemah. Jelas sekali, serangan kuat Medusa sebelumnya telah memberikan pukulan berat pada ahli dari Hall of Souls ini. Mata Medusa sedingin es saat menyapu pelindung Tai. Ejekan samar muncul di matanya saat dia tertawa dingin, seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Baiklah, baiklah, karena kamu tidak mau menyerah. Pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kami berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah berteriak ketika diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat muncul dari tubuhnya. Namun, saat semua orang mengira orang ini akan melancarkan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati dasi pelindung yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan larinya langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam memukulkan telapak tangannya ke punggungnya. Pelindung Tai terhuyung mundur setelah terkena telapak tangan, kabut hitam di tubuhnya menjadi semakin tipis. Saat ini, kemungkinan besar bahkan seorang ahli Dou Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai pelindung Tai dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, membungkus pelindung Tai sepenuhnya seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel pelindung dasi di dalamnya.
Dasi pelindung mengalami kesulitan memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegangi lapisan energi. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Cedera orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak punya banyak hal untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat ke arah pelindung Tai di dalam, dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya berhasil menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik pelindung Tai di dalam lapisan energi dengan sedikit terkejut. Alisnya sedikit berkerut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energinya dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara cici segera muncul dan mulut pelindung dasi itu mengeluarkan banyak suara tajam. Xiao Yan memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia hendak berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke sangkar ruang berwarna ungu keabu-abuan yang sudah lama tidak beraktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul